Pace e bene, salam sejahtera bagi kita. Saya Pastor Octavianus Situngkil Kapusi akan membawakan renungan kepada kita. Hari ini tanggal 9 November, yaitu pemberkatan Gereja Lateran. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Demikian bunyinya. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, membaca Injil hari ini, mata dan hati saya terhenti pada kalimat ini. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Kata ini rupanya pernah dikatakan oleh Yesus. Dan saat Yesus marah kepada penjual dan penukar uang di sekitar bait Allah, para murid-murid ingat akan kata itu. Memang ada kalanya kita baru teringat akan sesuatu, entah itu pengalaman atau perkataan, setelah beberapa waktu lamanya, dan ada kejadian mengingatkannya kembali. Hari ini 9 November, Gereja Katolik Kudus dan Apostolik merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran di Roma. Basilik Lateran didirikan oleh Kaisar Konstantinus Agung, putra Santa Helena, pada tahun 324. Basilik Lateran diberkati tanggal 9 November tahun 325. Dengan perayaan ini dinyatakan bahwa semua orang Kristen dapat bebas beribadat tanpa takut di wilayah kekaisaran. Basilik Lateran ini cikal bakal keuskupan Roma dan adalah gereja atau katedral uskup Roma, yaitu Paus. Dengan pesta peringatan hari ini, kembali kita diingatkan akan kesatuan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Injil yang kita renungkan pada pesta Basilik Lateran ini mengisahkan Yesus yang masuk bait Allah. Bait Allah itu adalah pusat kerohanian dan kehidupan bangsa Yahudi dan lambang agama mereka. Tetapi Yesus menemukan bahwa bait Allah sudah tidak bebas dari komersialisasi, nafsu, dengan penyalahgunaan, yaitu dagang dan untung. Mereka berjualan ternak yang hendak dipersembahkan dan penukar uang. Mereka memanfaatkan kesempatan untuk cari untung
ketika para peziarah datang ke Yerusalem. Bait Allah dimaksudkan adalah tempat memuji memuliakan Allah, tetapi sudah digunakan menjadi tempat bisnis meraup untung. Maka Yesus pun marah dan menjungkir balikan meja pedagang dan sarana-sarana untuk transaksi ketidakjujuran itu. Ambillah semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Dengan ini, Yesus berhadapan dengan pemimpin pemuka agama Yahudi. Mereka pun mau menanyakan kuasa Yesus berbuat demikian. Lebih lanjut, Yesus berkata, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Para orang Yahudi terkejut mendengarkan perkataan Yesus itu. Bait yang dimaksudkan Yesus adalah tubuhnya sendiri. Yesus menyebut dirinya bait Allah. Dia adalah penampakan Allah. Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa, sebab Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Oleh peristiwa salib dan kematian, raga Yesus memang dihancurkan oleh kemarahan kaum Yahudi. Tetapi oleh kebangkitan, Yesus menebus dan membaharui hidup umat manusia. Yesuslah bait Allah yang baru. Dalam Dia ada perayaan ibadat yang sejati, perjumpaan dengan Allah Bapa. Saudara-saudari, peringatan pemberkatan Basilika Lateran merupakan momen yang baik untuk merenungkan arti dan makna gereja. Gereja adalah jemaat Allah. Kita adalah tubuh Kristus. Bila bait Allah dikatakan dirombak, maka kita sebagai tubuh Kristus, kediaman Roh Allah, terus harus membaharui diri terus-menerus. Secara pribadi dan sebagai persekutuan, Allah hadir dan berdiam di dalam diri kita dan di tengah-tengah kita sebagai persekutuan. Gereja sebagai persekutuan dan berkumpul adalah umat Allah. Gereja yang sebenarnya tidak pertama-tama dibangun dari kayu dan batu yang mati tersusun sampai bertingkat, melainkan dari batu-batu hidup, yaitu setiap pribadi yang bersatu dan bersekutu sebagai saudara dan saudari satu sama lain. Itulah gereja. Kita batu hidup yang menjadi gereja kudus itu, kediaman Roh Kudus yang indah dan berseri karena hidup suci. Apakah kita menjaga, merawat diri kita sebagai bait kediaman Roh Allah? Sebagai refleksi lebih lanjut atas peringatan pemberkatan Basilik Lateran ini, kita adalah bagian dari gereja, khususnya gereja yang kudus. Kita harus menghormati umat lain sebagai bagian dari gereja. Kita juga hormat pada gereja, rumah ibadah sebagai tempat Tuhan bersemayam, tempat kita berkumpul untuk berdoa dan memuji Tuhan. Ada berbagai macam cara yang bisa kita lakukan untuk menyatakan sikap hormat pada rumah Tuhan dan pada diri kita sebagai kediaman Roh. Saat kita masuk gereja, kita ambil air suci di jari tangan kita, lalu membuat tanda salib. Air suci itu mau mengingatkan kita juga akan pembaptisan yang telah kita terima, sekaligus mengingatkan kita akan anggota tubuh Kristus. Salib menandakan iman kita akan Yesus Kristus yang disalib, yang merupakan juru selamat kita. Kemudian kita menuju bangku lalu berlutut memberi hormat kepada altar dan tabernakel bila ada di panti imam, baru berlutut dan duduk. Sikap sederhana seperti ini mau mengungkapkan iman dan hormat bakti kita kepada Allah yang hadir di rumah kudusnya dan gerejanya. Saudara-saudara, gereja dimanapun kita berada dibangun di atas pondasi yang kokoh, yaitu
beriman pada Kristus dan dalam kesatuan apostolik, yaitu uskup, dan disatukan oleh paus. Gereja adalah setiap pribadi orang beriman yang dihidupkan oleh sabda Allah, sakramen, dan roh Allah, serta ambil bagian dalam kesaksian karya keselamatan Allah. Amin. Tuhan memberkati.